Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kelas 12 IPS 1, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran geografi yang kemarin. Aduh, covering. Sudah terlihat PPT-nya? Belum. Sudah. Ini belum. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai dampak pasar bebas. Oke, melanjutkan KD yang kemarin, yaitu menganalisis karakteristik negara maju dan negara berkembang dalam konteks pasar bebas. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu dengan diskusi secara kelompok dan mengerjakan LKPD, peserta didik dapat menganalisis dampak positif dan negatif pasar bebas. Nah, silahkan diamati terlebih dahulu PowerPoint ini. Nah, ada yang bisa menjelaskan atau mengutarakan pendapatnya mengenai apa itu pasar bebas? Saya, Bu, izin menjelaskan mengenai pengertian pasar bebas. Ya, silahkan Dian Dwi disampaikan pendapatnya. Pasar bebas memiliki hubungan yang erat dengan kebijakan pemerintah tentang suatu perdagangan. Artinya, pemerintah tidak akan melakukan tindakan diskriminatif atau menghambat proses perdagangan, terutama kegiatan impor dan ekspor barang. Sudah? Baik, sudah bagus ya pendapatnya bahwa pasar bebas merupakan adanya interaksi antar negara dalam bidang perekonomian, baik itu kegiatan ekspor maupun kegiatan impor. Pendapat lain mengenai pasar bebas yaitu merupakan sistem ekonomi di mana seluruh kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Adapun ciri-ciri dari pasar bebas yaitu yang pertama, terdapat persaingan antar pengusaha, di mana di sini ada kegiatan produksi di mana sebuah perusahaan akan melakukan kegiatan produksi dan persaingan produk, baik itu kualitas maupun kuantitas. Yang kedua, penentuan harga suatu komoditas bergantung pada permintaan dan penawaran, di mana yang menyatakan bahwa tingginya permintaan pada suatu barang maka akan berpengaruh terhadap harga dari suatu komoditas tertentu. Yang ketiga, yaitu kegiatan produksi tergantung pada perseorangan, kelompok masyarakat, atau perusahaan. Di sini, terdapat kebebasan perusahaan, kelompok, atau masyarakat dalam mengelola hasil produksinya sendiri. Dan yang terakhir, yaitu sumber produksi dan alat bisa dimiliki serta ditata oleh masyarakat maupun perusahaan. Selanjutnya yaitu contoh dari pasar bebas. Nah, dari keempat contoh di sini, ada yang bisa menjelaskan salah satu contoh dari pasar bebas? Baik, saya tunjuk saja ya. Silahkan Rizky Lestari menjelaskan apa itu pengertian CAFTA. Baik, saya akan menjelaskan tentang CAFTA. CAFTA merupakan perjanjian perdagangan bebas yang disetujui oleh Amerika Serikat beserta negara-negara Amerika Tengah seperti Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, dan Nicaragua dalam kurun waktu tahun 2003 sampai tahun 2004. Oke, sekarang silahkan Bagus Hanafi untuk menjelaskan apa itu NAFTA. Bentar, Bu, bentar. Ya, saya tunggu. Oke. Saya akan menjelaskan tentang pengertian NAFTA.
NAFTA merupakan sebuah kesepakatan atau perjanjian perdagangan bebas yang menaungi negara-negara di bagian Amerika Utara. NAFTA bisa disebut sebagai sebuah organisasi yang terdiri dari negara-negara bagian Amerika Utara seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Begitu, Bu. Oke, sudah benar ya. Di sini perlu digarisbawahi bahwa AFTA merupakan salah satu pasar bebas yang berada di kawasan Asia Tenggara yang terdiri dari 11 negara anggota ASEAN. Sedangkan NAFTA merupakan salah satu kebijakan perdagangan bebas yang ada di utara terdiri dari Meksiko dan Kanada. Sedangkan CAFTA merupakan salah satu kebijakan pasar bebas yang berada di Amerika Serikat dan terdiri dari negara-negara anggota Amerika Utara. Kemudian yang terakhir yaitu MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN, merupakan salah satu kebijakan yang bertujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya yaitu dampak negatif pasar bebas. Dengan adanya pasar bebas, maka akan berdampak negatif terhadap Indonesia, yaitu yang pertama, persaingan produk. Di sini dengan adanya pasar bebas, maka akan terjadi persaingan produk oleh setiap produsen dalam rangka meningkatkan pendapatannya. Kedua, ketergantungan dengan negara lain. Apabila suatu negara tidak bisa mengimbangi atau bersaing dengan negara lain, maka akan terjadi ketergantungan dengan negara lain. Yang ketiga yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat apabila strategi yang ditempuh oleh suatu negara itu sudah tepat atau efektif, dan pertumbuhan ekonomi ditetapkan tidak sesuai. Kemudian, eksploitasi sumber daya alam oleh suatu perusahaan atau pihak tertentu dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi. Yang terakhir yaitu munculnya sifat konsumerisme oleh setiap individu atau kelompok perseorangan. Selanjutnya, adapun dampak positif dari pasar bebas yaitu yang pertama, perdagangan berjalan lancar. Didukung dengan adanya transportasi yang sudah modern dan memadai seperti transportasi jalur udara, laut maupun darat, sehingga kegiatan perdagangan berjalan lancar, baik kegiatan ekspor maupun impor. Yang kedua, kualitas produk meningkat. Yang ketiga, peningkatan devisa negara melalui kegiatan ekspor maupun bea cukai atau bea masuk. Yang keempat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain berdampak pada ekonomi, namun berdampak pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh suatu negara lain. Keempat, peningkatan kegiatan ekspor. Yang terakhir yaitu sektor pariwisata. Mengapa sektor pariwisata? Karena dengan adanya peningkatan sektor pariwisata, maka akan meningkatkan devisa negara. Sudah cukup untuk penjelasan materi pasar bebas. Ada yang mau bertanya atau kurang jelas, silahkan ditanyakan. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, maka saya akan memberikan tugas LKPD dikerjakan secara berkelompok. Silahkan bentuk kelompok masing-masing. Baik, untuk tugas yang harus dikerjakan, yaitu tugas LKPD. Seperti ini tugasnya. LKPD akan saya kirim ke grup WA. Nah, ada beberapa soal yang harus kalian selesaikan. Untuk menyelesaikan tugas LKPD ini, bisa menggunakan modul sebagai referensi untuk mengerjakan tugas tersebut. Modul beserta LKPD akan saya share melalui grup WA. Baik, sudah jika tidak ada yang ditanyakan, silakan diskusikan bersama kelompok untuk menyelesaikan LKPD tersebut. Salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya.
Nah, saya tunjuk untuk kelompok 1, silakan mempresentasikan hasilnya. Tadi presentasi dari kelompok 1 sudah disampaikan hasil diskusinya. Ada yang mau memberikan tanggapan atau masukan untuk kelompok 1? Dipersilahkan. Saya, Bu. Ya, silahkan, Rizky Lestari. Izin memberikan masukan atau tambahan dampak positif lain, yaitu yang pertama, mampu meningkatkan devisa negara. Yang kedua, menciptakan lapangan pekerjaan dan mampu mengurangi di pengangguran sehingga kemiskinan dapat berkurang. Yang ketiga, hambatan perdagangan cenderung berkurang bahkan tidak ada. Sudah. Oke, terima kasih masukannya untuk Rizky Lestari. Bagaimana kelompok 1 bisa diterima masukannya? Oke, saya rasa cukup untuk diskusi pada pertemuan kali ini. Nah, di sini ada salah satu yang bisa menyampaikan kesimpulan dari pertemuan kali ini. Kesimpulan dari presentasi tadi adalah dengan adanya pasar bebas, maka akan menimbulkan dampak positif dan negatif bagi Indonesia, terutama dampak bagi tenaga kerja dan kondisi ekonomi yang ada di negara. Karena itu, perlu adanya strategi pemerintah untuk mengatasi dampak negatif adanya pasar bebas. Itu kesimpulan dari presentasinya. Oke, terima kasih. Untuk semuanya, silahkan dicatat hasil kesimpulan yang telah disampaikan oleh teman kalian tersebut. Baik, Bu. Oke, saya rasa pertemuan kali ini sudah cukup. Untuk tugas pada pertemuan kali ini, saya akan memberikan link di Google Form, akan saya share melalui grup WA. Silahkan dikerjakan, waktu pengerjaannya sampai minggu depan. Ya, Bu. Baik. Baik, Bu. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas partisipasinya. Tetap jaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.